Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ukhti fillah, kita mulai pelajaran pertama kita melalui online. Kita lanjutkan dari halaman 74, tanbih. Hunaka qaulun akhar lil ulama anna ma yajuzu lirajul al-istimta' bihi min imra'atil haid huwa kullu syai' ma'ada ma baina surrah ila rukbah. Walihada al-qaul adillatuhu lakin al-qaul al-awwal arjah wallahu a'lam. Di sini ada pendapat lain mengenai bolehnya seorang laki-laki menggauli istrinya. Pendapat pertama kemarin sudah dijelaskan, boleh untuk bersenang-senang dengan istri dengan semua anggota badannya kecuali farjinya saja. Adapun pendapat kedua di sini yang dikecualikan itu antara surah dan sampai dengan rukbah, antara pusar dengan lutut. Antara pusar dan lutut tidak boleh. Tapi pendapat yang pertama yang kemarin kita sudah bahas, ini menurut mu'alif di sini dijelaskan adalah lebih rojih berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan. Kita lanjutkan poin yang ketiga mengenai wanita haid. Idza tahurat al-mar'atu minal haid fala yahillu li zawjiha an yujami'aha illa idza ightasalat. Tidak boleh bagi seorang wanita yang haid untuk digauli oleh suaminya walaupun dia sudah suci, kecuali apabila wanita tersebut sudah mandi. Di sini sudah disebutkan dalilnya. Begitu juga tafsir dari Imam Mujahid mengenai ayat tersebut, hatta yathurna, maksudnya idza ightasalna. Jadi enggak boleh digauli wanita haid walaupun sudah suci kecuali kalau sudah mandi. Dalam hal ini para ulama ahlul ilmi telah sepakat, ittafaqa wa qad atbaqa ahlul ilmi ala annal mar'ata la ya'tiha zawjuha wa in ra'at atuhra hatta taghsil. Nah, ini tidak boleh menurut ahlul ilmi, kebanyakan ahlul ilmi tidak boleh menggauli istri kecuali sudah mandi. Dan ini bertentangan dengan pendapatnya Ibnu Hazm yang membolehkan akan hal tersebut. Kemudian, apakah apabila seorang istri dari seorang muslim itu adalah dari ahli kitab beragama Nasrani ataupun Yahudi, apakah istri yang telah haid kemudian suci ketika sebelum digauli boleh dipaksa, tujbar itu artinya dipaksa? Maka di sini jawabannya annaha tujbar alal ikhtisal, bahwasanya istri dari ahli kitab boleh dipaksa untuk mandi dan tidak boleh menggaulinya kecuali sudah mandi. Kemudian poin yang keempat tentang tawaf. Masalah tawaf, huwa haramun alal haid bil ijma'. Tawaf bagi wanita haid hukumnya haram, tidak boleh, dan ini menurut ijma' atau kesepakatan para ulama. Ini sudah ada dalil yang disebutkan dengan jelas, dan insyaallah ini akan dibahas lebih lanjut ketika kita membahas tentang haji. Kemudian poin berikutnya, pembahasan berikutnya, umurun la ba'sa biha lil haid. Perkara-perkara yang diperbolehkan bagi wanita yang haid. Yang pertama adalah zikir dan juga membaca Quran. Ini adalah pendapat yang rojih menurut jumhur ulama, dan dikuatkan dengan hadis Ummi Atiyah bahwasanya beliau menceritakan tentang wanita haid ketika hari raya, maka mereka diperintahkan untuk keluar rumah untuk menyaksikan sholat hari raya, sholat id. Dan mereka yukabbirna bitakbirihim, mereka itu bertakbir dengan takbir mereka, wa yad'una bidu'aihim, dan mereka juga berdoa. Jadi hal ini tidak masalah.
Begitu juga hadis tentang Aisyah ketika haid, ketika melaksanakan haji, maka Rasulullah mengatakan, if'ali ma yaf'al al-hajj, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Maka termasuk zikir itu adalah perbuatan haji, berzikir dan juga membaca Quran, dan hal tersebut diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan hanya tawaf saja. Kemudian hal yang kedua yang diperbolehkan bagi wanita haid adalah sujud tilawah. Sujud tilawah di sini sudah dijelaskan contoh dalilnya, yaitu sebagaimana ketika Rasulullah SAW sedang membaca surat An-Najm. Kemudian beliau sujud dan semua kaum muslimin yang mendengar ikut sujud, begitu juga kaum musyrikin bahkan dari golongan jin dan manusia dikatakan di situ ikut bersujud. Kita tahu bahwasanya orang musyrik pasti dia tidak dalam keadaan suci, tapi hal tersebut tidak mengapa. Nah, maka hal ini menguatkan bahwasanya sujud tilawah itu diperbolehkan walaupun bagi orang yang tidak suci, termasuk wanita yang haid. Kemudian yang ketiga, masul mushaf, menyentuh mushaf. Dalam hal ini sudah kita pernah jelaskan kaitannya dengan hal-hal yang diperbolehkan walaupun tanpa wudu, yaitu hal-hal yang diperbolehkan walaupun seseorang dalam keadaan hadas, tidak memiliki wudu, termasuk orang yang haid. Di sini boleh menyentuh mushaf. Bisa dilihat kembali di pembahasan ini di halaman 46. Kemudian yang poin yang keempat, qiraatul rajul al-Qur'an wa huwa fi hijri imraatihi al-haid. Jadi seorang laki-laki boleh membaca Quran di pangkuan istrinya yang sedang haid, baik istrinya ataupun ibunya misalkan. Ini boleh-boleh saja. Ini berdasarkan hadis yang disebutkan ini, insyaallah sudah jelas. Kemudian poin yang kelima, syuhudul idain, yaitu menyaksikan atau menghadiri sholat hari raya, sholat id. Ini juga dalilnya jelas. Kemudian yang keenam, dukhulul masjid, memasuki masjid. Hal ini sebagaimana diperbolehkannya Aisyah oleh Nabi SAW untuk memasuki Masjidil Haram ketika haji, maka diperbolehkan. Cuma Aisyah ketika itu dilarang untuk melaksanakan tawaf. Tapi adapun masuk Masjidil Haram kemudian berzikir, membaca Al-Quran dalam kejadian itu, maka tidak dilarang. Kemudian dalil lain yang menguatkan pendapat ini bolehnya seorang wanita haid masuk masjid, yaitu dalil tentang seorang wanita yang tinggal di masjid, yaitu seorang wanita yang hitam. Beliau biasa bersih-bersih di masjid dan tinggal di masjid. Maka dalam hal ini juga Rasulullah tidak menyuruh wanita tersebut untuk menjauhi masjid ketika wanita tersebut sedang haid. Kemudian perkara ketujuh yang diperbolehkan bagi wanita yang haid, yaitu makan dan minum bersama dengan suaminya. Jadi hal tersebut tidak dilarang, makan bareng. Dan ini berlawanan atau berbeda dengan kaum atau agama Yahudi, yang mana di agama Yahudi wanita yang haid maka benar-benar disingkirkan. Bahkan untuk makan minum juga tidak diperbolehkan makan dan minum bareng bersama wanita haid. Ini merupakan kelonggaran di dalam agama Islam. Kemudian yang kedelapan, khidmatul mar'ah al-haid li zawjiha. Jadi khidmah atau pelayanan seorang wanita haid untuk suaminya walaupun dalam kondisi haid, maka hal tersebut tidak mengapa, sebagaimana contoh yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau biasa menyisir rambut Rasulullah padahal beliau sedang haid. Kemudian poin yang terakhir, yang ke-9 yang diperbolehkan bagi wanita haid, yaitu tidur bersama dengan suaminya dalam satu selimut. Hal itu sebagaimana hadis Ummu Salamah, baina anna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaji'atan, ketika suatu saat saya
berbaring tidur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi khomisotin. Khomisotin di sini hadis riwayat Bukhari, dijelaskan di Fathul Bari. Ini satu-satunya riwayat yang menyebutkan dengan khomisoh. Adapun riwayat lain itu disebutkan dengan khomilah. Khomilah artinya selimut, selimut yang terbuat dari wol ataupun bludru bahasa kita. Hidtu, maka tiba-tiba keluar darah haid, aku haid. Fansalaltu, maka aku pun pergi diam-diam. Fa akhadtu thiyaba haidati, dan aku mengambil pakaian haidku, pakaian yang biasa aku pakai ketika aku haid. Qala an nufisti, kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu nifas, maksudnya apakah kamu haid? Qultu na'am, ya aku haid. Fada'ani, kemudian Rasulullah memanggilku, fatoja'tu ma'hu, dan aku pun pergi berbaring bersamanya kembali fil khomilah, dalam satu selimut. Demikian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang pelajaran pertama untuk pelajaran fikih pada kali ini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.